Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya yakin dengan adanya renungan pagi SKP SKK SMA Negeri 13 Surabaya ini bisa membawa kita untuk semakin mengenal dan lebih dekat lagi dengan Kristus. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke renungan pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami anak-anak-Mu. Sebentar kami akan mengawali pagi hari kami, mengawali aktivitas hari kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami telaah, bisa kami cerna dengan baik, sehingga kami bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kehidupan kami. Sehingga kami melakukan aktivitas kami, melakukan kehidupan kami dengan senantiasa mengandalkan Kau dan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh rasa bersyukur pada pagi hari ini kami bisa menyampaikan renungan pagi pada tanggal 31 Desember ini, di mana satu hari lagi ataupun nggak sampai satu hari lagi, dalam beberapa jam lagi kita masuk pada tahun yang baru, yaitu tahun 2022 dan meninggalkan tahun 2021. Saya yakin banyak sekali pengalaman yang berharga yang sudah kita lalui di tahun 2021. Berbagai kesukaan dan juga berbagai duka yang sudah kita lalui, dan juga beberapa momen-momen berharga yang sudah kita lalui dalam 2021. Namun, apakah semuanya sudah kita lalui dengan benar? Mungkin teman-teman masih bingung apa maksudnya, atau mungkin bertanya-tanya gimana sih melalui dengan benar. Oke, ketika teman-teman punya tekad atau teman-teman menargetkan diri sendiri untuk mencapai sesuatu, mungkin diet, berolahraga setiap hari, berdoa lebih giat lagi, membaca Alkitab setiap hari. Nah, kalau kebetulan ada dari teman-teman yang memiliki tekad seperti ini dalam satu tahun 2021, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah berhasil dalam mencapai target teman-teman? Cukup teman-teman jawab dalam hati sendiri-sendiri dan merenungkannya. Puji Tuhan kalau teman-teman berhasil ya dalam melakukannya. Tapi kebanyakan dari kita suka tidak menepati tekad yang dibentuk diri kita sendiri. Nah, mengapa demikian? Oke teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dan sama-sama kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Seringkali kita mengalami suatu kegagalan dalam tekad yang kita bentuk untuk diri kita sendiri. Alasan satu-satunya ya karena kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa menggenapinya. Terkadang kekuatan yang kita miliki hanya berlandaskan dengan motivasi yang menurut kita itu benar, padahal salah. Ketika kita bertekad untuk diet, apakah hal ini untuk memuliakan Allah melalui tubuh kita, atau hanya untuk kemolekan diri kita, untuk memuliakan diri kita sendiri? Ketika kita bertekad untuk membaca Alkitab, apakah itu untuk memuliakan Allah dan bertumbuh secara spiritual, atau karena ya sekedar kita tahu kalau membaca Alkitab setiap hari itu adalah hal baik untuk dilakukan, makanya kita melakukan? Bertekad untuk memulai suatu kebiasaan yang baik atau meninggalkan kebiasaan yang buruk, kita itu memerlukan tekad teman-teman, agar kita bisa berhasil. Dan jika kita mengandalkan Allah untuk menjadi fokus kita itu pasti akan berkomitmen penuh gitu, pasti akan punya semangat gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi ketika kita membentuk suatu tekad nih, namun kita itu kayak kurang mengandalkan Tuhan gitu, atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti tidak akan berhasil teman-teman. Dan kegagalan di masa lampau itu tidak usah dijadikan pengaruh gitu, tidak usah dijadikan suatu pikiran gitu,
harus kita taruh gitu, agar kita itu kedepannya bisa lebih baik lagi dan semua hal-hal itu lebih positif lagi gitu loh. Dan Tuhan itu pasti sudah mengizinkan segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu pasti memiliki makna dan tujuan yang indah. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati, dan juga kita itu harus melakukannya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia. Atau mungkin teman-teman melakukan sesuatu itu kayak biar dilirik kayak cowok ataupun cewek gitu, biar mungkin dilirik gebetannya teman-teman gitu. Itu jangan ya teman-teman. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2021, saatnya kita bersiap untuk memperbarui diri kita dengan bersiap mengarahkan diri kita ke depan dan melihat apa yang ada di depan kita dan berlari kepada tujuan untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan Yesus Kristus. Kalau teman-teman pengen punya pencapaian di tahun 2022, itu sebaiknya teman-teman berdoa kepada Tuhan untuk melihat apa sih yang Allah mau kita lakukan di tahun yang baru ini. Dan teman-teman juga jangan putus asa ketika mengalami kegagalan. Terus teman-teman juga ya jangan jadi sombong gitu ketika mendapatkan keberhasilan gitu. Jangan ria gitulah istilahnya. Yes, benar banget. Dan yang paling penting, jangan kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, namun andalkanlah kekuatan Allah untuk bisa bekerja dalam setiap kehidupan kita. Di Filipi 4 ayat yang ketiga berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Biarlah semua kekurangan kami dalam penyampaian bisa dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ketika kita benar-benar mendengarkan pembahasan ini pada pagi hari ini, semoga segala kekurangan yang mungkin teman-teman rasakan ataupun juga kami rasakan dapat diperbaiki lagi depannya. Dan untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa karena segala kemuliaan-Mu yang Kau berikan pada kami pada 1 tahun terakhir ini Tuhan. Kami berterima kasih atas segala hal yang telah menimpa kami, baik yang suka maupun duka. Semoga kami dapat dikuatkan lagi pada tahun berikutnya dan kami dapat menjalankan aktivitas kami lebih baik lagi ke depannya. Dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.